berusaha keras untuk bertahan. Pada hadirin rahimahullah, judul kultur pada 7 menit yang akan saya sampaikan sebetulnya bukan judul baru, tapi coba saya akan mempelajari dan mengorek mungkin lebih dalam terkait dengan judul tersebut. Karena kalau kita lihat itu bahwa Islam katanya menjanjikan kedamaian, padahal orang-orang orientalis maupun orang-orang yang memandang Islam itu melihatnya Islam adalah sebuah agama yang disebarkan dengan pedang. Lihat saja bendera Saudi Arabia yang dengan gambar 2 pedang serta kalimat syahadat. Ikhwan Muslimin juga sama, yaitu benderanya Ikhwan Muslimin sebagai kelompok dakwah di Timur Tengah itu juga simbolnya pedang. Para hadirin rahimahumullah, orientalis juga memandangnya mirip seperti itu, bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Nabi Muhammad SAW benar ketika hijrah, beliau usia sekitar 53 tahun, karena ketika diangkat itu umur 40 tahun, kemudian 13 tahun berdakwah di Makkah, umur 53 tahun beliau hijrah. Setelah umur 53 tahun sampai umur 60 tahun beliau berjihad di Madinah, dan betul itu tidak salah, beliau perang sampai 43 kali. 28 kalinya itu beliau hadir langsung. Salah satunya adalah perang Uhud yang hampir saja beliau terbunuh karena masuk lubang, lubang gitu ya, parit gitu. Kemudian beliau terkepung, giginya sampai patah. Dan di situ muncullah para sahabat-sahabat yang membela sampai mati-matian. Ini adalah sebuah realitas. Kemudian dakwah Islam ketika menaklukkan Baghdad, menaklukkan wilayah utara, wilayah Syam, Jordan sekarang Syria, kemudian juga menaklukkan mana itu Mesir, bahkan Spanyol, itu juga pakai pedang. Tidak salah juga. Tetapi begini, pertama adalah pada waktu itu belum ada sebuah kesepakatan antar negara untuk melakukan kerjasama maupun melakukan perundingan-perundingan. Mana negara yang kuat adalah negara yang kemudian mereka mengambil, dan itu di seluruh dunia, bukan hanya umat Islam saja. Dan umat Islam pada waktu itu ketika meluaskan ataupun menyampaikan dakwahnya itu dengan tata cara. Selalu akan dimulai dengan dakwah dahulu, mengirim utusan untuk berdakwah, untuk masuk Islam, untuk mengajarkan Islam, ataupun patuh kepada Islam nanti akan dilindungi. Nah kemudian nanti kalau kemudian mereka menginginkan perang, baru itu jadi perang. Selalu begitu, tidak pernah kemudian datang ujuk-ujuk ya, kemudian menyerang sebagaimana yang dilakukan oleh tentaranya Cenggiz Khan yang kemudian menaklukkan Banten. Para hadirin rahimahullah, Islam dengan umat Islam memang 2 hal yang berbeda. Bisa jadi umat Islam melakukan tindakan-tindakan yang tadi disinyalir atau dituduhkan tadi, saya kira betul. Tetapi Islam adalah ajaran yang mungkin yang paling melekat ada pada Nabi, karena Nabi adalah utusan Allah yang di dalamnya adalah mengalir ajaran-ajaran Islam yang sangat murni. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah pada tahun 10 Hijriah, beliau itu membawa 8 Hijriah, membawa tentara 10.000 tentara waktu itu. Artinya tentara 10.000 itu sudah tentara yang jumlah sangat besar. Kalau sekarang kecil lah, tentara Indonesia sekitar 600.000. Kemudian kota Mekah ditaklukkan. Mekah adalah sebuah pusat kekuasaan yang dulu mereka
pusatnya orang-orang yang menghalangi dakwah Islam. Mereka pernah menyerang ke Madinah waktu perang Uhud, kemudian perang Khandaq, dan kemudian juga pernah pada perang Badar. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah dengan penuh kedamaian, beliau menyatakan dan bertanya kepada penduduk, "Madza tarawna bi anni fa'ilun bikum?" "Madza tarawna bi anni fa'ilun bikum?" Apa yang akan saya lakukan terhadap Anda sekalian? Kemudian mereka menjawab, "Anta akhun karimun wa ibnu akhin karimin." Nah, di sini itu menjadi sebuah pedoman. Orang-orang Mekah adalah musuh Nabi, meskipun mereka masih saudara, tapi musuh. Yaitu pernah perang, pernah saling membunuh, pernah membuli, pernah mengejek, pernah menghadang dan sebagainya. Tapi kemudian ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, kemudian Nabi menanyakan kepada mereka, "Apa yang akan saya lakukan kepada Anda sekalian?" Mereka menjawab secara serentak, "Engkau adalah orang baik dan anak orang baik." Nah, ini susah kita dapatkan sekarang ini. Susahnya bagaimana? Bagaimana kita bisa memilih seorang pemimpin yang diakui kebaikannya oleh musuh, oleh lawan politik. Nah, kalau sekarang lawan politik itu gak ada yang benar sama sekali ya. Meskipun sebetulnya ada kebenaran, tapi tidak pernah kita mengangkat kebenaran itu. Nah, ini problemnya begitu. Nah, itu Rasulullah diakui kebenarannya, diakui kebaikannya oleh musuh. "Anta akhun karimun wa akhun karimin." Engkau adalah orang baik dan anak orang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Idhabu wa antum talaqo." Pergilah kau semuanya bebas. Bebas. Nah, sekarang ini ya kecenderungan manusia, sebenarnya bukan sekarang, zaman dulu juga begitu. Ketika orang berhasil menguasai, dia akan berbuat semena-mena. Nah, di situ Allah muncul sebuah keadilan dan kedamaiannya. Para hadirin rahimakumullah, inilah bagaimana kita ketika menang itu perlu ada sebuah kedewasaan, kelapangan dada. Dan ketika kita berjuang ya harus dengan istiqomah. Ini adalah salah satu contoh dan bukan satu-satunya contoh. Sahabat yang paling dikenal seorang yang paling pemberani yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah menantang penduduk Mekah untuk menghalanginya. Padahal yang lain itu mereka khawatir, takut, dan mereka ketika hijrah itu mengendap-endap agar tidak diketahui oleh penduduk Mekah. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang besok istrinya akan menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silahkan cegat saya di jalan gitu ya. Dia orang pemberani. Yang ingin kita angkat adalah beliau orang pemberani. Tetapi pemberani itu tetap terjaga keadilannya, tetap terjaga akhlak mulianya. Suatu ketika beliau mengirim tentara untuk menaklukkan kota Yerusalem dan berhasil ditaklukkan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, itu Subriyunus, seorang uskup penguasa Yerusalem, tidak mau menyerahkan kunci Yerusalem kecuali kepada Umar bin Khattab. Maka datanglah Umar bin Khattab dari Madinah ke Yerusalem, jarak menurut saya sekitar 1.500-an. Dan saya pernah melakukan perjalanan dari Madinah ya menuju Jordan kemudian Yerusalem. Itu sekitar 1.500-an bisa lebih. Nah, beliau jalan ke sana, tentu waktu itu belum ada kendaraan cepat ya, dengan kendaraan yang paling unta, keledai atau mungkin kuda gitu ya. Sampailah di sana, kemudian beliau serah terima kunci Yerusalem. Serah terimanya di dalam gereja. Jadi masuk gereja itu boleh tidak dilarang ya. Asal tujuannya apa? Jadi kemudian di dalam serah terima, masuklah waktu sholat. Umar bin Khattab izin kepada Subriyunus untuk sholat di luar. Kemudian setelah selesai sholat, Umar bin Khattab masuk lagi dan diteruskan perundingannya. Dan Subriyunus sang uskup bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ya Khalifata Rasulillah." Jadi khalifah itu bukan khalifatullah ya, tapi Khalifata Rasulillah, karena menggantikan Nabi sebagai penegak hukum.
bukan pengganti Allah. Kalau pengganti Allah itu setiap manusia adalah khalifatullah ya, khalifatullah fil ardh. Nah, kemudian beliau menjawab ketika ditanya mengapa tidak sholat di dalam gereja. Jawabnya apa? Haram? Bukan. Nanti saya dibully teman saya. Tidak juga. Tetapi jawab beliau, saya khawatir kalau saya sholat di dalam gereja ini akan dihancurkan oleh pengikut saya setelah saya tidak ada. Ini adalah jawaban Umar bin Khattab. Artinya apa? Artinya kita boleh berdebat, kita boleh berdakwah, kita boleh mengajak orang masuk Islam, tapi tidak boleh menghancurkan gereja, nggak boleh. Begitu juga ketika Abu Bakar mengirim tentara, dan begitu juga Umar ketika mengirim tentara ke wilayah Syam, itu wanti-wantinya adalah jangan merusak gereja, jangan membunuh rahib, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan merusak pohon-pohonan yang berbuah. Inilah Islam. Ini Islam. Sekarang ini dijadikan pedoman hukum internasional. Berhadirin rahmatullah. Ketika Islam masuk ke Indonesia, yaitu sekitar abad ke-12, kita tidak tahu masih menjadi perdebatan mulai kapan Indonesia masuk, orang Islam masuk di Indonesia ya. Tetapi data yang kita baca antara lain adalah perjalanan Marco Polo. Marco Polo itu datang dari darat ya, dari daratan jalur Sutra yang sekarang dikembangkan lagi oleh Cina, kemudian masuk ke Cina, kemudian masuk melalui laut ke Jawa dan kemudian ke Sumatera. Di dalam tulisan Marco Polo terkait dengan perjalanan tersebut, dia sebutkan singgah di Jawa, kemudian singgah di Sumatera. Sumatera itu disebut the Small of Java. Padahal kalau tahu kita sekarang ini kan Sumatera lebih luas daripada Jawa ya, mungkin waktu itu belum diukur dengan baik ya. Nah, dia katakan ketika di Sumatera ini beliau menyampaikan telah mengunjungi 6 dari 8 kerajaan yang ada. Nah, dia tidak sebutkan salah satunya Samudra Pasai, tidak sebutin. Padahal seharusnya kalau dia berkunjung tahun 1290 itu Samudra Pasai sudah ada. Karena Samudra Pasai itu berdiri tahun itu yang raja pertama Malikus Saleh itu tahun 1270. Seharusnya, tapi mengapa tidak menyebutkan? Saya belum secara detail mengorek lagi ya. Tetapi dia katakan bahwa dia berkunjung ke 6 dari 8 kerajaan yang ada. Dia sebutkan bahwa di pesisir-pesisir pantai itu banyak masyarakat yang konvert berubah ke agama Muhammad. Yaitu mereka ataupun penulis ini itu tidak menyampaikan masuk agama Islam, tidak begitu, tapi menyebutnya ke agama Muhammadisme. Nah, kemudian siapa yang menyampaikan? Yang dakwah adalah Saracen adalah merchants atau para pedagang. Jadi kita tidak perlu malu kalau dikatakan bahwa yang dakwah kita para pedagang. Jangan disamakan dengan para pedagang sekarang yang licik, yang kemudian yang macam-macam lah gitu ya. Tentu banyak pedagang yang baik juga gitu ya. Gak apa-apa, itu memang realitas. Tapi yang perlu kita pahami adalah ketika para pedagang tersebut datang ke wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera, kemudian banyak yang masuk Islam, kira-kira berdagangnya mereka jujur atau enggak? Kalau tidak jujur, saya kira tidak ada orang yang mau mengikuti masuk Islam. Kalau kemudian mereka berdakwahnya mencaci maki, apalagi mengkafir-kafirkan, tentu apalagi ya, mungkin sudah dibunuh oleh orang-orang Sumatera yang waktu itu kanibal. Tapi tentu dengan akhlak mulia, sebagaimana diperintahkan innama bu'itsu liutammima makarimil akhlaq ya, dalam surat Anbiya ya. Anbiya kan ya, itu ya sebenarnya inti daripada ajaran Nabi atau ajaran Islamiyah akhlak mulia. Akhlak mulia. Nah, inilah yang dibawa oleh para dai tersebut, dan alhamdulillah kemudian menjadi sesuatu yang sangat ajaib, menyebar pada abad selanjutnya, abad ke-14, hampir semua Indonesia sudah Muslim dan sekarang 87%. Ini agak sampai sekarang masih menjadi perdebatan bagaimana Islam itu bisa menjadi 80%, 87%, 90% itu. Dan sebetulnya
tadi saya katakan bahwa Islam sudah masuk tahun 1000, sudah ada kerajaan Malikusari tadi, karena Ibnu Battuta itu datang ke mana Sumatera ya. Memang 50 tahun setelah itu, yaitu 1340, dia disambut oleh Raja Al-Zahir, Sultan Al-Zahir dari kerajaan Samudra Pasai tersebut, dan beliau bukan raja yang pertama. Yang raja pertama adalah Malikusari. Nah, itulah kira-kira para hadirin rahimahullah yang bisa kita ambil pada kesempatan saat ini. Sekali lagi bahwa ketegasan di dalam memegang agama, tetapi kelembutan beragama, kejujuran, keadaban, ketatakramaan itu harus kita junjung tinggi sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Rasulullah pernah perang, pernah terlibat langsung sampai 28 kali di antara 48 kali peperangan yang ada pada masa hidupnya, dan itu tidak lama, cuma 10 tahun beliau hidup di Madinah itu. Kemudian juga dengan ketegasan dan kegarangannya Umar bin Khattab juga tidak kemudian beliau menjadi orang yang semaunya sendiri, tetapi berkeadilan sesuai dengan ajaran agama yang dibawa. Wa faqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.